Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indang sudah memberikan kesempatan, kemudian memberikan waktunya juga hari ini untuk berdiskusi tentang aset-aset sekolah. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Usna sebagai wakil sudah bersedia untuk ikut diskusi bersama, kemudian Ibu Eni dan Pak Wahyu sebagai pelanggan. Kita boleh mulai ya Bapak Ibu untuk identifikasi yang pertama, aset-aset sekolah. Yang pertama itu tentang modal manusia atau sumber daya manusianya. Indah gimana? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesuai dengan kriteria aset dalam sebuah komunitas di SMA Negeri 1 Siantan ini ya, yang berada di Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah ini, kita lihat dari modal manusianya. Alhamdulillah untuk pengajar di SMA Negeri 1 Siantan ini kualifikasinya S1 sesuai dengan jurusan mata pelajaran masing-masing. Kemudian selain S1 juga ada beberapa guru kita yang sudah menyelesaikan S2 ya. Untuk S2 juga ada yang tidak sesuai dengan jurusan tapi bisa juga mengkualifikasikan misalnya dari fisika ke matematika. Tapi alhamdulillah rata-rata sesuai dengan jurusan. Kemudian untuk teknik yang lain itu untuk bagian perpustakaan itu kita juga ada ahli untuk perpustakaan, tapi kita kualifikasinya itu D3. Nah, selain di perpustakaan, di ketatausahaan, di dalam TU itu juga S1, kemudian ada D3, dibantu dengan S0 dalam kegiatan. Kemudian untuk kualifikasi Sapam, untuk keamanan, kita itu semua bersertifikat Sapam. Ya, jadi memang kita perlukan ya, jadi untuk dalam kegiatan kompetensi kualifikasinya itu sesuai dengan apa yang tupoksi yang mereka lakukan sehari-hari. Kemudian kita lihat dari sosialnya ya, sosial di dalam kegiatan kita ini ya, baik dalam KBM maupun dalam kegiatan sehari-hari ini sangat luar biasa ya, baik Bapak Ibu gurunya ya. Memang kita dalam kegiatan itu kita tidak memandang dalam hal semuanya. Kenapa? Dalam satuan pendidikan jika kita tidak ada kerjasamanya itu hasilnya nol ya. Selain itu kita saling percaya. Kalau tidak ada saling percaya di dalam suatu satuan pendidikan itu saling curiga malah membentuk suatu sistem ekonomisme yang mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Selain itu juga kegiatan kita selain yang Ibu katakan tadi ya, kemudian ada hal-hal di guru kita ini ya, di warga, karena di sini Ibu sebut bukan sebagai guru tapi Ibu menyebutnya sebagai keluarga besar SMA 1 Siantan. Dalam hal ini misalnya dalam kegiatan asosiasi, dalam asosiasi ini kita bekerja sama ya, baik dalam hal bidang sesuai dengan tupoksi ataupun di luar tupoksi. Misalnya kita kegiatan silaturahmi ya Pak Usna, kita lakukan bersama-sama. Nah itu. Selain itu juga dalam ini pengembangan komunitas kita. Nah dalam kegiatan kita selain kita intern di keluarga besar SMA 1 Siantan, dalam hal ini siswa ya, kemudian termasuk kepala sekolah, pengajar, kemudian tenaga yang lainnya, kita juga biasa kerjasama dengan orang tua siswa ya. Dalam hal ini orang tua siswa ini dia itu memang di bawah naungan yaitu yang disebut dengan komite ya, itu ya. Jadi perwakilan komite, hal-hal yang kita sampaikan. Karena apa? Dari orang tua inilah kita sebut sebagai masyarakat ya. Kita bisa tahu dalam kegiatan pengembangan, peningkatan dalam hal-hal baik pendidikan dan lain-lain. Selain itu juga kalau di politik ya, SMA 1 Siantan itu kita bekerja sama dengan Puskesmas ya. Puskesmas dalam hal ini biasa 1 bulan sekali ya, itu melakukan cek kesehatan kepada siswa-siswa. Banyak biasa mereka itu, Ibu paling senang ya kalau mereka itu sudah datang mengecek tentang kesehatan, terutama untuk anak-anak putri, tambahan gizi-gizi itu ya, tambahan darah.
Selain itu ya ada mata, karena perlu juga kan mata, telinga untuk anak-anak kita. Nah ternyata dengan adanya kita kerjasama dengan puskesmas, anak-anak kita itu kedepannya lebih memperhatikan tentang kebersihan diri, tentang kesehatan diri itu. Nah selain itu kita juga bekerjasama dengan polsek. Ya polsek ini dalam hal terutama karena kita jalurnya jalur sutra ya, yang mana kendaraannya sangat-sangat banyak, padat, dan apa ya bahasanya tuh lajulah dalam kendaraannya. Nah makanya dalam hal ini kita kerjasama dalam penggunaan helm ya, karena apa, kita juga tahu kalau dalam hal untuk penggunaan sebetulnya tidak bisa untuk siswa kita karena belum usianya ya untuk mendapatkan SIM, jadi kita tekankan untuk penggunaan helm. Nah itu pengarahan. Selain polsek kita juga ada bekerjasama dengan badan apa itu samping itu polsek BMKG. Nah itu selain BMKG, Angkatan Laut juga ya, Angkatan Laut, kemudian kavaleri. Jadi kegiatan itu kita kerjasama lah ya untuk meningkatkan hasil yang maksimal. Kemudian dalam hal itu juga ya peningkatan kualitas pembelajaran, misalnya menggunakan kepala sekolah sebagai ibu melakukan kebijakan-kebijakan yang mungkin di luar aturan, misalnya kebijakan-kebijakan yang ibu ambil itu ada hal yang bisa langsung diambil oleh guru kita atau keluarga besar di SMA 1 Siantan, ada yang tidak. Kan tidak semua kebijakan-kebijakan yang dibuat itu bisa sama, misalnya dalam hal kegiatan KBM ya, kita masuk dalam tepat waktu, biasanya kan jam 7, jadi jam 7 itu bukan jam 7 kita dari ruang guru, berarti jam 7 itu kita sudah berada di kelas ya. Itu sih kalau secara teorinya begitu, tapi mudah-mudahan di SMA 1 Siantan ini bukan mudahan lagi, sudah terlaksana alhamdulillah ya, 95% sudah melakukan hal itu. Itu kemudian modal agama dan budaya. Dalam agama ini kita di SMA 1 Siantan ini melakukan kegiatan pembacaan kitab ya. Pembacaan kitab itu setiap hari Jumat. Jadi anak sebelum KBM itu kita lakukan. Nah untuk yang muslim ya kita wajib untuk membaca Yasin. Untuk yang non muslim biasa mereka itu melakukan bacaan Alkitab. Nah masing-masing. Kalau non muslim ini dilakukan itu tidak secara bergerombolan, itu dilakukan secara per kelas masing-masing, karena di SMA 1 Siantan ini ada 25 rombel, berarti ada 25. Jadi setiap pagi itu dari jam 7 ya, yang sudah dibuat jadwal oleh wakaf hukum kita, dan hal ini adalah Pak Usna. Nah selain itu untuk yang non muslim ya, karena 25 kelas kita kekurangan kelas ya, jadi anak untuk yang non muslim itu melakukan kegiatannya itu di audiovisual atau di perpustakaan. Nah itu ya. Selain itu juga kita punya budaya lain ya, selain agama itu kita tunjukkan sholat zuhur bersama, itu sangat wajib juga bagi seluruh warga SMA 1 Siantan. Nah selain budaya, kemudian kita juga ini melakukan Jumat bersih, Jumat sehat. Nah itu Jumat bersih, contohnya kita melakukan kebersihan lingkungan sekolah, baik di kelas maupun di halaman-halaman yang berada di lingkungan SMA 1 Siantan. Kalau Jumat sehat itu kita melakukan senam bersama ya, biasa senam bersama ini dibimbing atau dikomandai oleh guru olahraga. Selain itu pengembangan ya, itu keagamaan juga, ini hari-hari besar agama juga kita laksanakan di dalam kegiatan masuk juga ya. Nah, contoh kemarin kita alhamdulillah ya, kita melakukan pesantren kilat, walaupun sesuai dengan namanya kilat ya, tapi tetap bermakna untuk siswa-siswa kita ya, pesantren kilat. Nah,
di dalam hal ini juga diimbangi dengan buka puasa bersama. Buka puasa bersama ini maknanya apa? Maknanya tadi yang kita katakan tadi ya, adanya rasa kekeluargaan di sini. Ada modal sosial kita di sini ya, manusia ini. Nah, itu. Jadi maknanya mengikat rasa kebersamaan bahwa kita ini mempunyai satu visi, satu tujuan ya, misi untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan siswa maupun guru kita semuanya. Nah, untuk fisik di sekolah kita ini memang sangat kurang sekali ya, karena di mana lomba kita siswa sudah banyak. Bayangkan siswa kita aja sudah hampir 848. Nah, untuk semester depan tahun ajaran itu kita juga menambah mungkin hampir 900. Jadi dengan kondisi fisik kelas, nah terutama kondisi MCK. Ini kan menurut aturan satu MCK itu kan isinya hanya untuk 15 sampai 20 siswa. Sedangkan kita di SMA 1 Siantan ini untuk toiletnya itu sangat kurang sekali ya. Kenapa? Dalam hal pembiayaan pun kita tidak bisa sembarangan menggunakan kegiatan yang tanpa ada di bisnis. Nah, ini kan siswa ini saluran pembuangan, alat transportasi, modal fisik ini kita kalau siswanya ya menggunakan kendaraan, tapi kalau sekolah tidak ada aset untuk alat transportasi ini nggak ada. Nah, kalau komunikasi ya paling kita menyiapkan wifi, nah, itu pun terbatas ya kan karena jaringan. Nah, sistem air kita di sini tampung ya, mengandalkan air bersih hujan. Air hujan ya, air bersihnya, yang lain tidak ada. Nah, kemudian dalam hal laboratorium kita baru punya fisika, kemudian biologi. Karena kita sudah bangunan sudah usia 30 tahun, sekolah kita ini ya memang harus perlu direhab ulang kembali. Pelatihan, kalau untuk pelatihan Bapak Ibu guru sih kita biasa mandiri seperti hati-hati. Kalau mengharapkan dari dinas atau dari tempat yang lain itu tidak ada. Nah, sebetulnya Bapak Ibu guru ini dengan adanya kurikulum merdeka ya bisa melakukan mandiri dan pelatihan ya. Sudah Ibu menghimbau ya untuk melakukan PMM masing-masing melalui alat media yang sudah diinfokan ya sesuai dengan ID-nya. Mudah-mudahan mulai hari ini dan kedepannya Bapak Ibu guru juga sudah melakukan kegiatan PMM yang ada di Merdeka Belajar. Lingkungan alam kita di sini karena tanahnya itu bahasa kami di sini ya itu tanah anyau ya. Tanah anyau itu apa Pak Wahidin? Payak. Payak kan? Jadi bisa gimana tanahnya untuk terlalu lembek ya. Dan banyak air. Oh, dia semi gambut. Iya. semi gambut. Kemudian untuk lingkungan ya, karena fasilitas kita itu juga memadai, jadi biasa kalau tengah hari itu panas ya anak-anak. Memang cuaca di sini memang panas ya Pak Wahyudin, Bu Edi ya di sini. Kemudian kalau finansial, untuk kegiatan finansial itu pembiayaan kita itu memang ada dua. Pertamanya dari dana BOSP ya, memang dari pusat, kemudian PBP, bantuan dari Pemda, pemerintah daerah itu. Dan dalam hal ini juga dalam penggunaannya kita juga menggunakan jenis yang ada, jadi tidak bisa kita lakukan sembarangan. Kemudian untuk yang lain-lain produk-produk apa nanti mungkin Pak Usna atau Bu Eni, Pak Wahyudin bisa menambahkan hal-hal yang belum ada Ibu bicarakan dalam hal ini. Nanti kita saling sharing, kita tambahkan untuk
modal utama ya aset-aset kita dari segi komunitas ini. Baik, mungkin Ibu Indah rasa ini dulu, nanti kita diskusikan sama-sama. Terima kasih Bu Indah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usna tambahannya Pak. Baik. Pak Usna, Bu Eni, Pak Wahyu, boleh sekalian. Baik, terima kasih Bu Eni atas waktunya. Jadi modal-modal dalam komunitas yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, saya akan menambahkan juga lengkap semua. Mungkin menambahkan sedikit seperti yang pertama itu modal manusia ya. Jadi manusia itu adalah aset untuk dalam berkomunitas. Jadi untuk di SMA 1 Siantan kita sudah mempunyai modal yaitu berupa seperti guru. Untuk gurunya alhamdulillah kita sudah 44 orang guru, ada 19 guru PNS, sisanya guru honor ya, jadi 20 lah. Jadi yang modal utama kita ada itu kekuatan kita, jadi ada 44 gurunya, dan alhamdulillah yang tahun ini sudah ada pengangkatan untuk ASN P3K, jadi ada tambahan 3 atau 5 ya Bu ya? Ya. Jadi 5 untuk nambah kekuatan dari aset sumber daya manusianya. Ya, Pak Usna juga termasuk Bu Eni. Bu Eni Ya. juga lulus dalam P1 ya Bu Eni ya, dalam P3K alhamdulillah. Yang Bapak Ibu guru Bu Eni dengan Pak Yudin juga sudah ada penempatan, mudah-mudahan itu ya. Salah yang lainnya mungkin menunggu antrian ya. Nah jadi itu aset utama kita. Terus yang sudah menempuh pendidikan S2 itu 9 orang. Ya mudah-mudahan yang lain bisa menyusul, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas diri kita dan kualitas dari siswa atau alumni SMA 1 Siantan. Terus dari segi siswa, dari kita punya kekuatan 845 siswa. Jadi terdiri dari bermacam beragam-agam ya, bersiswa agama, budaya dan lain-lain. Jadi itu aset untuk kita, dan tentu dari sekian banyak siswa itu punya potensi ya untuk berkembang ya. Di sini mereka bisa menyalurkan bakat mereka di bidang olahraga, di bidang akademik dan sebagainya. Terus untuk sosial ya. Jadi modal yang kedua itu modal sosial. Alhamdulillah kita ada menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti yang telah disampaikan oleh Bu Basura tadi. Kita ada kerjasama dengan puskesmas, dan hal ini mereka ada membentuk remaja kir ya, palang remaja untuk di SMA 1 Siantan, PNR ya. Terus dari olahraga juga ada pelatih dari olahraga, mungkin akan disampaikan oleh olahraganya nanti ya. Itu ada melatih dari luar ya. Terus kerjasama yang lainnya seperti yang disampaikan Ibu tadi, itu dengan orang tua siswa, dalam hal ini diwakili oleh komite ya. Jadi kita bisa berkomunikasi dan saling bertukar pikiran bagaimana untuk memajukan SMA 1 Siantan ini. Terus dalam modal yang ketiga tadi politik ya. Ya, jadi modal yang ketiga modal politik, alhamdulillah setahun 2 tahun yang lalu ya kita ada kerjasama dengan salah satu partai politik, dalam hal ini memberi bantuan berupa pengerasan halaman ya Bu ya. Pengerasan halaman di belakang itu ada dari salah satu partai politik ya Bu. Nah, jadi dengan berkat kerjasama tersebut kita sudah terbantukan lah untuk dari segi pendanaan. Terus
kerjasama juga dengan Pemda setempat, ya, tingkat camat, dinas pendidikan dan kepala daerah Kabupaten Mempawah. Nah, dalam hal ini mungkin ya ada beberapa bantuan baik fisik maupun non fisik untuk di sekolah ini. Terus dengan lembaga lain seperti kepolisian, ya, biasanya setiap kepolisian tanggal 17 Agustus kita ada dilatih oleh kepolisian maupun tentara untuk paskibranya, ya, pasukan paskibra PBB-nya. Nah, jadi ya kita terbantukan lah dalam hal pelatih dari luar, ya, dan masih banyak lagi kita sama kita dengan dalam bidang politik. Nah, mungkin yang lainnya seperti fisik, ya, kita alhamdulillah punya kekuatan ada 2 lab, ya, lab fisika dan lab kimia. Ada perpustakaan yang alhamdulillah kita sudah pernah menang di tingkat nasional, ya, provinsi dan nasional. Terus ruang guru cukup luas, lab komputernya ada 2, tinggal lab bahasa ya mungkin yang belum ini. Ya, nanti mudah-mudahan kita usungkan ya Pak Usna, ya. Mudah-mudahan kan nanti lihat dari segi penunjang kita siswa, ya, guru juga, mudah-mudahan pemerintah juga bisa melirik ke SMA Negeri 1 Siantan ini, ya. Punya bahasa. Iya, lab bahasa. Itu lab kimia juga kita belum punya tuh Pak Usna. Kimia kan yang udah ada lab biologi dengan lab fisika, ya, mudah-mudahan kita nanti lab kimia. Kimia, ya, mudah-mudahan bisa untuk menambah atau menunjang kegiatan pembelajaran di praktiknya. Terus kita punya apa? Satu-satunya di Kecamatan Ciantan yang punya halaman basket, ya. Nah, biasanya juga dipinjam oleh luar, ya. Jadi ya kita punya halaman basket, dan biasa juga untuk anak-anak main futsal juga biasa sore-sore. Nah, jadi itulah kekuatan kita dalam fisik, dan masih banyak lagi kekuatan yang ada di SMA 1 Siantan. Mungkin itu saja dari saya. Nah, mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut ya, Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana tadi Pak Usna dan Bu Indah telah menyampaikan beberapa saja yang diperlukan, dan ini saya akan menambahkan sedikit, ya, di modal agama dan budaya, di mana di sekolah kita nih sering mengadakan acara robo-robo, ya, tadi Ya. belum disebutkan. Oh iya, kan Ya. penambahan kita, Iya, ya. acara robo-robo ini rutin kita lakukan setiap tahun, di mana acara tersebut kita kumpulkan siswa menggunakan pakaian adat Melayu. Ya. Mas budaya lokal itu, Iya, ya. budaya lokal. Nah, di mana di situ siswa membawa makanan ala kadarnya, yaitu setelah itu kita adakan bacaan doa, ya Bu, ya, bacaan doa yang dipimpin oleh ustadz yang ada di sekolah kita. Oke. Setelah itu, ya, kita setelah baca doa dan acara sebenarnya, di situ saya nilai kebersamaan kita itu sangat kuat, ya, karena apa itu kita makan bersama-sama, ya, berdoa bersama, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Mungkin dari Bu ini ada tambah sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, saya sedikit menambahkan. Jadi selama saya bergabung di sini, alhamdulillah saya banyak merasakan seperti tadi yang Pak Wahyu katakan, bahwa kekeluargaan di sini sangat begitu erat, ya. Di mana kita setiap tahunnya kita keliling bersama di halal-halal. Terus tadi kata Pak Wahyu juga ada acara robo-robo, kita makan bersama. Terus walaupun kita di sini mayoritasnya Muslim, ada beberapa murid kita itu yang non Muslim, misalnya untuk biasa acara kegiatan apa kalau ya Imlek, Pasca kayak gitu kan, ada perayaan non Muslim,
kita juga ikut merasakan ya Bu ya. Ya. Misalnya kalau kayak murid-murid Pak Indra, kita juga ikut mengunjungi rumah murid kita. Jadi di sini ya toleransinya sangat kuat. Nah, itu yang saya rasakan selama saya bergabung di sini. Terus untuk tadi yang ada modal sosialnya kita kerjasama. Untuk di bidang olahraga biasanya Bu ya, kita kan biasa menurunkan beberapa atlet itu Bu. Jadi dari situ tuh kita ada kerjasamanya dari komunitas-komunitas olahraga, beberapa komunitas olahraga. Misalnya kalau saya biasa bawaan futsal itu ada dari Palembang Pro itu selalu mengirimkan undangan sini Bu. Mereka sudah tahu bahwa anak-anak di sini tuh bakatnya ada bakat-bakat yang mereka akui, acungi jempol. Jadi makanya setiap ada kegiatan mereka selalu mengirimkan undangan di sini. Mereka percaya bahwa anak-anak di sini itu mampu. Jadi makanya mereka selalu mengundang dalam setiap kegiatan yang mereka laksanakan. Terus untuk yang model fisiknya Bu ya, untuk di bidang olahraga, alhamdulillah di sini juga ada beberapa lapangan yang di dalam sama yang di luar. Tadi yang Pak Usman sebutkan, ada lapangan basket, terus di dalam juga ada lapangan voli. Alhamdulillah cukup mendukung untuk iya, ada juga kami kalau untuk indoornya itu biasa kami lakukan itu ada tenis meja. Jadi anak-anak itu fasilitasnya itu alhamdulillah cukup terpenuhi, walaupun ada beberapa yang masih belum. Misalnya kalau untuk kita kegiatan pembelajaran itu KBM, kami 30 pendes itu kalau untuk melakukan KBM kadang karena rombolnya banyak ya Bu ya, 25 rombol, halaman itu saya rasa sedikit kurang. Jadi kalau mau bagi-bagi halaman itu Pak Usna sedikit kurang. Jadi semoga kita harapkan kedepannya bisa menambah lapangan di belakang sana, semoga ada pembangunan lagi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan sedikit, dan saya terima kasih. Begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Indah, kemudian Pak Usna, Ibu Eni, Pak Wahidi. Saya simpulkan, kemudian nanti saya akan membuat laporan hasil diskusi ini. Nanti minta tolong Ibu Kepala Sekolah untuk menandatangani sebagai penanggung jawab itu ya. Saya simpulkan untuk yang pertama, modal manusianya banyak Ibu ya, dari guru untuk latar belakang pendidikan rata-rata S1, kemudian ada juga yang S2, kemudian aset guru tersebut terdiri dari PNS, kemudian ada juga P3K, kemudian ada guru hormat. Untuk TU ada S1, D3, kemudian dibantu dengan tenaga S0 atau SMA ya Bu ya. Nah, kemudian untuk modal sosialnya, hubungan sosial warga Semangsasi ini hubungan sosialnya sangat baik. Kemudian kerjasamanya atau kolaborasinya sangat kompak. Kemudian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi satu sama lain. Kemudian ini tercermin dari adanya silaturahmi yang rutin dilaksanakan ketika momen-momen hari raya. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan orang tua siswa yang diwakili oleh komite. Selain itu ada juga melibatkan komunitas-komunitas lain di luar sekolah. Kemudian ada modal politik. Modal politik ini menjalin kerjasama dengan polsek, berhubungan dengan sosialisasi penggunaan helm, kemudian puskesmas untuk mengecek kesehatan siswa, Rantamar atau Polihamil ya Bu ya. Kemudian ada BMKG juga. Nah, kemudian tadi Pak Usman sebutkan 2 tahun lalu kita ada kerjasama dengan partai politik sehingga mereka memberikan bantuan untuk pemerasan halaman Pak ya. Kemudian ada juga kerjasama yang nampak dari kepolisian itu untuk melatih pasukan paskibraka setiap pelaksanaan momentum 17 Agustus. Kemudian ada modal budaya dan agama. Karena kita terdiri dari multi agama, kemudian multi etnis juga. Rasa toleransi di SMA Negeri 1 Syiantan ini sangat tinggi, tercermin dari kegiatan-kegiatan keagamaan, semuanya ikut merasakan. Kemudian
rutin dilaksanakan pembacaan kitab suci bagi umat muslim, pembacaan Yasin khususnya setiap hari Jumat pagi, kemudian pembacaan Alkitab untuk non-muslim menggunakan ruang audio ya Bu ya. Kemudian kemarin juga udah dilaksanakan kegiatan usaha darurat, kemudian buka puasa bersama. Nah ini memupuk rasa kekeluargaan dan cinta kasih antara sesama. Karena saya lihat tidak hanya dihadiri oleh kita yang muslim saja yang berpuasa, ada juga anak-anak muslim itu yang hadir dalam ini. Kemudian untuk modal fisik, kalau kita banyak, hanya saja kita kekurangan toilet ibu ya, atau MCK. Kemudian ada wifi sekolah, air, kemudian lapangan olahraga, ya ada lapangan basket, lapangan voli. Kita punya lab fisika, lab biologi. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan pelatihan biasanya dilakukan dengan kegiatan pelatihan mandiri. Kepala sekolah merencanakan untuk melakukan kegiatan IHT dan lain-lain. Selanjutnya untuk modal lingkungan alam, Tuhan kita masih luas ya Bu ya. Tuhan kita masih luas, tentu saja untuk kondisi lahan tadi, karena kita bilang jadi gabut, ya mungkin kalau untuk pendirian bangunan itu tidak bisa ke atas, lalu ya kita melebar atau menyamping, jadi menyesuaikan dengan kondisi lahan yang kita miliki. Nah untuk modal finansial kita ada BOSP, kemudian sumber dana dari PDP juga, sumber dari Pemda ya. Ini hasil diskusi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, kemudian Pak Usna, Pak Guru, Bu Eni, Pak Wahyudin, sebagai perwakilan guru dalam hal ini guru olahraga ya. Semoga apa yang tadi sudah kita bahas bersama-sama memberikan manfaat bagi saya dalam pekerjaan tugas ini. Kemudian nanti hasil laporannya akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya Bu ya, Pak Usna, Pak Edi dan Pak Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih semuanya. Oh ya Bu Eni tuh, kelompok-kelompok tuh nanti juga juga ya. Itu memang ciri khas kita di Kabupaten ini, maknanya tuh luar biasa itu ya. Terima kasih semuanya.